Oke, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Sobi. Semester baru, semangat baru, tentunya ada masalah dan tantangan baru. Pada kurikulum 2013 ada muatan materi baru yaitu statistik inferensi. Di level SMA, materi ini hanya sebagai pengantar. Tentunya nanti porsinya lebih banyak diberikan di dunia kampus. Oleh karena itu, bagi sahabat hebat yang penelitiannya nanti berbasis data atau melibatkan data, maka ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Kali ini sahabat Kang Sobi, Kak Bay akan menjelaskan masalah ini dengan sangat rinci dan jelas. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang statistik inferensi. Ya, apa sih perbedaannya statistik inferensi dengan statistik yang sudah kita pelajari sebelumnya? Bisa dilihat rangkuman berikut ini, gitu ya. Nah, statistik yang sudah kita pelajari sebelumnya itu masuk ke bagian statistik deskriptif. Ya, apa tuh kira-kira statistik deskriptif ya? Nah, isinya itu di statistik deskriptif adalah mengumpulkan data, menyusun data, kemudian menyajikan data dalam tabel atau diagram, lalu mengolah data menjadi ukuran statistik. Nah, sampai di situ. Itu adalah statistik deskriptif. Nah, yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, nah itu kan bagian dari statistik deskriptif ini. Nah, yang akan kita pelajari sekarang dan nanti, nah, itu masuk ke statistik inferensi, gitu ya. Jadi sesuai pengertiannya, inferensi itu kan artinya kesimpulan ya, atau menyimpulkan. Jadi statistik deskriptif, hasil-hasil dari statistik deskriptif itu kemudian kita gunakan untuk menaksir atau menarik kesimpulan, gitu. Nah, menaksir atau menarik kesimpulan apa? Nah, bisa kita lihat di sini. Nanti statistik deskriptif yang kita gunakan itu adalah datanya merupakan sampel ya dari suatu populasi. Kita mengumpulkan sampel ya, kemudian mengumpulkan data dari sampel, mengolahnya menjadi ukuran statistik. Nah, yang mungkin rata-rata atau simpangan baku itu dari sampel ya. Nah, sementara yang ini, nah yang akan kita taksir atau kita simpulkan itu adalah parameter dari suatu populasi. Jadi istilahnya begini, kalau sampel ukuran-ukurannya itu namanya statistik. Sementara kalau dari populasi ukuran-ukurannya disebut parameter. Nah, ya, kira-kira perbedaannya antara statistik deskriptif dengan inferensi. Inferensi adalah statistik deskriptif yang dilanjutkan dengan atau digunakan hasilnya untuk menaksir atau menarik kesimpulan dari suatu parameter, atau menarik kesimpulan parameter dari suatu populasi. Oke. Untuk lebih jelasnya perbedaannya itu bisa kita lihat pada contoh ya di modul ini. Ini contohnya ya, mungkin saya bacakan saja ya. Di contoh itu disebutkan dua kondisi. Kondisi pertama adalah hasil lembaga survei yang melakukan, saya bacakan aja lah ya, persoalannya. Beberapa bulan sebelum Pilpres, suatu lembaga survei melakukan penelitian terhadap 1.000 orang responden. Nah, hasilnya dari survei tadi didapat 55% responden akan memilih calon A.
Ya, kemudian 40% memilih calon B dan sisanya berapa? 5% belum menentukan pilihan. Nah, yang kedua, berdasarkan penelitian itu, lembaga survei tersebut meramalkan bahwa calon A akan memperoleh suara sebesar 55% dengan margin error 2% dan tingkat keyakinan 95% pada Pilpres mendatang. Ya, bisa nggak nentuin mana satu masuk ke mana? Ya, oke. Satu bagian dari statistik deskriptif. Karena lembaga survei tadi paling banter cuma mengolah dan menyajikan hasil surveinya. Udah sampai situ aja. Nah, sementara yang bagian kedua, hasil olahan tadi, hasil pengumpulan dan pengolahan data tadi dia gunakan untuk apa? Menaksir ya parameter pada Pilpres mendatang. Di situ dia bilang meramalkan, itu kan sebenarnya menaksir hasil Pilpres yang akan datang, belum terjadi. Nah, kira-kira begitu perbedaan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensi. Oke, cukup jelas ya? Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, kita teruskan lagi ke bagian berikutnya. Sebelum kita menggunakan masuk ke bagian statistik inferensi yang menaksir dan menarik kesimpulan parameter tadi, kita lebih dulu membahas dasar-dasarnya ya. Apa itu? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ada istilah variabel acak. Variabel acak itu ya, variabel itu sendiri adalah besaran yang akan diukur. Ya, misalnya kalau di Pilpres tadi besarannya apa? Ya, persentasi yang akan memilih calon A, calon B, calon C, calon D. Nah, gitu kira-kira ya. Itu besarannya yang akan diukur ya. Nah, acak itu apa? Acak itu merujuk kepada terjadinya nilai besaran tadi. Nah, karena kita tidak bisa tahu dengan pasti kemunculannya, ya maka kita nyatakan kemunculannya secara acak. Ya, jadi kalau kita tanya misalnya milih mana gitu kan, nah, kita kan tidak tahu nih, ya si A itu, si orang yang kita tanyakan itu akan milih siapa, ya. Nah, kalau kita udah tahu ya nggak acak. Misalnya kita kumpulin orang ya, wah ini pemilih, ini adalah loyalis A. Kemudian kita tanya di situ, ya itu namanya tidak acak ya. Pasti nanti penarikan kesimpulannya akan bias, nggak valid. Nah, maka carilah orang-orang yang tidak kita ketahui, kita tidak tahu hasilnya yang akan keluar itu bisa apa saja, gitu ya. Mungkin jawabannya saya milih A, saya milih B, saya milih C, saya nggak milih misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi variabel acak adalah besaran yang akan diukur yang kemunculannya secara acak. Oke, variabel acak ada dua. Yang pertama variabel acak diskret. Nah, yang kedua variabel acak kontinu. Perbedaannya di mana? Pada nilai variabelnya. Kalau variabel acak diskret, nilai variabelnya berupa bilangan tunggal. Biasanya sih bilangan asli, biasanya ya. Ya, walaupun ada juga beberapa yang bukan bilangan asli. Nah, kemudian variabel acak kontinu itu nilai variabelnya bukan bilangan tunggal. Ya, nah dalam interval. Biasanya perbedaannya adalah ini sih berasal dari kemungkinan besar dari pencacahan, ini dari pengukuran. Nah, hasil ini kenapa disebut bukan bilangan tunggal? Karena bergantung kepada tingkat akurasi alat ukur. Nah, kalau ini kenapa bilangan tunggal? Bagaimanapun tingkat akurasi alat ukurnya pasti nilainya tidak berubah, begitu ya. Itu pengertian bilangan tunggal dan bukan tunggal. Saya ambil contoh aja ya. Saya ambil contoh. Nah, contoh misalnya, kalau kita sebut banyak, udah nggak apa-apa gini ya. Banyak apel yang dibeli
konsumen. Ya, di supermarket misalnya ya, di supermarket. Nah, bandingkan dengan berat apel. Nah, ini sama juga yang dibeli konsumen di suatu supermarket. Ya, nah banyak apel pasti bilangan asli. Ya, kan nggak mungkin konsumennya beli apelnya itu dipotong gitu ya, setengah, seperempat gitu ya, atau seperberapanya. Saya belinya, coba hitung ya, kalau kita belanja di supermarket pasti yang kita beli, belinya memang hitungannya sekian kilo ya, tapi nanti akan kalau kita hitung banyaknya pasti bilangan asli. Mungkin kita akan mendapatkan apel yang kita beli 5 buah, 7 buah, 11 buah, 30 buah, nah seperti itu ya. Jadi yang ini termasuk variabel acak diskret. Jadi kalau kita mengukurnya atau menghitungnya itu sebagai banyaknya apel, maka dia masuk ke variabel acak diskret. Nah, cuma kalau misalnya kita adalah eksportir apel, ya contohnya gitu ya. Kalau kita eksportir apel, tentu kita tidak akan menghitungnya dengan banyaknya apel. Ya, kebayang kan? Capek yang hitung gitu ya. Nah, biasanya menggunakan berat. Nah, jadi dalam contoh ini saya bukan eksportir apel yang saya jadikan contoh, tapi berat apel yang dibeli konsumen di suatu supermarket. Ya, saya belinya ngepas kok 1 kilo gitu kan ya. Mungkin ada orang beli begini. Saya rasa susah untuk dapetin apel 1 kilo pas. Ya, nah biasanya mungkin kalau 1 kilo 1,025 begitu ya. Ada yang beli, saya beli 2,5 kilo 2,538. Nah barangkali begitu itu. Ya, nah ini kan bilangan tunggal, betul, untuk alat ukur atau timbangan di supermarket itu. Coba suruh timbang di laboratorium fisika begitu ya. UI gitu misalnya ya, timbang apel yang kita dapat di supermarket 1,025, timbang tuh di timbangan laboratorium fisika, barangkali hasilnya akan berubah ya. Anggaplah ukurannya nggak berubah gitu ya, tentu koma desimal di belakang koma lah yang akan berubah gitu. Mungkin yang UI 1,0254 barangkali ya, 491,370, nah mungkin begitu. Ya, nah itu kan berarti dia berubah-ubah sesuai akurasi alat ukurnya. Ya, nggak ada yang tepat. Pindah lagi, jangan di UI, laboratorium misalnya fisika di mana itu ya? Ya, Universitas top di Amerika mungkin ya. Coba di situ, barangkali dia punya ukuran timbangan yang lebih akurat lagi. Tentu akan berbeda lagi, makin panjang aja komanya. Nah, itu yang disebut bukan bilangan tunggal. Tapi kita bisa menyatakan dia dengan cukup yakin bahwa ukuran 1,025 ini pasti akan terjadi dalam interval 1,02 berapa? Ya, 49. Nah, sampai ya atau 2,445 lah ya, nggak usah sampai segini ya, 2,45, nah sampai 1,0255, nah gitu. Nah, ditimbang dimanapun pasti ukuran ini akan berada di sini ya, nggak akan meleset dari itu. Nah kalau ini gimana? Ya tinggal setengah dari satuan terkecilnya aja ya. Nah ini tentu ukurannya bisa kita prediksi akan berada di 2,5375, nah sampai 2,5385 ya. Nah kira-kira gitu, makanya disebut dalam interval ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Oke, kita cukupkan di sini. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kayaknya di soal-soal mungkin ini kalau di TF ya, materi ini cuma yang menentukan mana yang
acak diskret, mana yang acak continue. Paling itu kalau di soal TF. Ya, lebih banyak ke arah sininya ya. Nah, kita lihat di situ ada penjelasan apa sih yang dimaksud distribusi peluang. Ya, nah, bentuk sederhananya adalah sebaran peluang dari suatu variabel acak. Jadi distribusi peluang itu ya bagaimana sih variabel acak itu nilai-nilainya beserta peluangnya gitu ya. Nah, jadi kalau dibahasakan ya sebaran peluang dari suatu variabel. Variabel acak ini kan nilainya nggak satu ya, mungkin banyak. Nah, bagaimana tiap-tiap nilai variabel acak itu dikaitkan dengan peluang kemunculannya. Nah, kemudian ada juga istilah fungsi distribusi peluang. Nah, fungsi itu adalah yang menghubungkan nilai variabel acak dengan peluangnya. Jadi variabel acak yang bernilai ini, bernilai tertentu, berapa peluang kemunculannya. Nah, kemudian ada tabel distribusi peluang. Itu adalah tabel yang memuat semua ya nilai peluang, nilai variabel acak beserta peluangnya. Nah, biasanya bentuk yang ini nih ya, tabel. Nah, itu bisa kalau tabel ini biasanya dipakai di variabel acak diskret. Nah, kalau fungsi distribusi peluang bisa di diskret, bisa continue. Kalau ini continue agak ribet ya, karena banyak sekali nanti nilai variabel acaknya kan nggak berhingga. Oke, nah untuk membahas bagian distribusi peluang, fungsi distribusi peluang, dan tabel distribusi peluangnya bisa kita lihat di contoh soalnya. Mungkin nggak semua ya, kita ambil aja beberapa. Coba dilihat di soal pelatihan. Saya tuliskan di sini ya beberapa bentuknya. Contoh nomor 1 ya, saya bacakan ya, masing-masing teman-teman bisa lihat di buku ya, atau soal pelatihan yang sudah dibagikan. Kalau ada perbedaan sedikit mungkin halamannya barangkali ya, karena ini buku lama. Pada pelemparan 2 buah dadu ditentukan variabel acak X adalah jumlah mata dadu yang muncul dari kedua dadu. Tabel berikut menunjukkan ruang sampel pelemparan 2 dadu. Ya, nah ini silahkan saya nggak tuliskan ya, tabel ruang sampel pelemparan 2 dadu. Saya langsung aja ke membentuk tabel distribusinya. Ya, tabel distribusi peluang. Nah, di sini ada gini ya. Ini tertulis begini. Nah, X besar sama X kecil ya mungkin bedainnya cuma besar gedenya tampilan aja ya. Ini berarti namanya X kecil ini adalah nilai dari variabel acaknya. Kalau X besar itu variabel acaknya. Jadi dibaca begini ya, peluang dari nilai variabel acak X ya, begitu ya. Jadi tentu saja kalau 2 buah dadu dilempar, kalau variabel acaknya adalah jumlah mata dadu yang muncul, paling kecil bisa lihat di situ kemunculannya adalah mata dadu 1,1 ya. Jadi paling kecil jumlahnya 2. Nah, jadi kita tulis dari yang paling kecil 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, biasanya kita sudah mengetahui ini kok ya. Sering kan ketika misalnya ada soal-soal dari SMP itu ya, mata dadu dilempar dan jumlah munculnya 2 buah mata dadu itu berapa. Biasanya kita udah tahu nih, kalau jumlahnya 2, banyak ruang sampelnya berapa ya, titik sampelnya berapa. Kemudian kalau 3 jumlahnya, nah titik sampelnya ada berapa, begitu ya, sudah tahu. Nah, ini cuma menampilkan ini supaya
kita bisa ngeceknya ya. Kalau kemunculannya 2, nah di sini bedanya apa? Kalau yang biasa kita kenal kan banyak kemunculannya ya, banyak titik sampelnya. Kita lihat 2 itu hanya muncul pada kondisi 1,1. Jadi sebanyak 1. Padahal ruang sampelnya berjumlah 36. Maka peluang dari variabel acak bernilai 2 adalah 1/36. Nah, terus aja begitu ya. Kalau yang 2 ya 2/36. 2/36. Yang ini 3/36, 4/36, 5/36. Ini 6/36. Nah, paling besar itu ya. Kemudian turun lagi 5/36. Berapa? 4/36, 3/36. Ini 2/36. Oh iya, lupa ini ada lagi ya. 12, 1/36. Nah, begitulah cara membuat tabel distribusi peluangnya. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Kan bisa dilihat. Peluang jumlah mata dadu yang muncul kelipatan 5. Kelipatan 5 yang mana aja sih? Gitu ya. Kelipatan 5 ya ini sama ini. Nah, tinggal 4/36 dan 3/36. Ya dijumlahkan saja ya. Hasilnya 7/36. Ya. Peluang jumlah mata dadu yang muncul bilangan prima. Bilangan prima yang mana? Ini kan, ini. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Jadi yang poin 1 tadi ya, poin 1 itu berarti peluangnya ya. Nah, apa nulisnya? Gini, X adalah bilangan prima. Kelipatan 5 atau langsung aja deh, nggak usah begitu ya. Tulis saja peluangnya sama dengan tadi ya, mana tadi ya, kelipatan 4/36 ditambah 3/36 ya, jadi 7/36. Sementara yang 2 bilangan prima berarti peluangnya sama dengan prima mana ini, 1/36 ditambah 2/36 ditambah ini ya 4/36 ditambah 6/36 ditambah ini, nah di sini 2/36. Hasilnya berapa? Ini 3, 7, 13, 15 ya. 15/3. Benar nggak? Ya. Ya kalau salah diralat aja ya. Oke. Nah, yang ketiga di situ, yang ketiga adalah peluangnya katanya gini, P nilai variabel acaknya kurang dari 5. Nah, yang kurang dari 5 ini kan, ini. Nah, ini memang nggak masuk ya. Jadi 1/36 ditambah 2/36 ditambah 3/36. Nah, hasilnya adalah kalau dijumlahkan 6/36. Gitu. Ya. Nah, saya rasa kita sudah sering melakukan ini ya, cuma namanya mungkin tidak dalam istilah variabel acak. Nah, seringkali begitu kan, kemunculnya bilangan mata dadu berjumlah bilangan prima adalah pakai deskrip ya, pakai pemaparan seperti itu ya, deskripsinya gitu ya. Nah, sekarang coba diganti dengan variabel acak namanya ya, jadi pakai XXK gitu ya. Itu perbedaannya paling di situ. Oke, saya ambil contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya misalnya nomor 7 ya. Contoh lainnya nomor 7. Sudah ya? Contoh lainnya nomor 7. Cara menyelesaikan soal nomor 7 ini sebenarnya diawali dengan soal nomor 6 dulu. Jika bisa mengerjakan nomor 6-nya, ya tentu saja kita akan bisa menyelesaikan soal yang nomor 7 ya, perbedaannya di situ.
Oke, di soal nomor 7, nah, tabel distribusinya belum terisi. Ini kita disuruh mengisi dulu ya. Katanya begini, pada pelemparan sebuah dadu yang tidak setimbang, peluang munculnya mata dadu genap 2 kali peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, kita sebut dulu apa nih? D adalah munculnya mata dadu pada pelemparan tersebut. Ya, jadi kalau sebuah dadu dilempar, maka ya variabel acak D itu katanya adalah munculnya mata dadu. Jadi nilai kemunculannya adalah tentu saja 1, apalagi ya 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, cuma kita nggak tahu, nih agak nggak biasa, karena yang biasa kita tahu setimbang. Kalau setimbang semuanya 1/6 semua. Tapi di sini tidak setimbang ya dadunya. Dia bilang munculnya mata dadu genap 2 kali munculnya mata dadu ganjil. Nah, kita misalkan aja, andaikan peluang kemunculan mata dadu ganjil itu A, nah, mata dadu genap peluang kemunculannya tentu 2 kali A, jadi 2A. Ini A lagi, ini 2A. Ini A lagi, ini 2A. Oh ya, tadi saya lupa ya menyatakan di sebelumnya itu ya. Atau kita mungkin sudah mengenal ya bahwa seluruh ya, kalau kita jumlahkan peluang dari seluruh nilai variabel acak akan bernilai 1. Jadi begini ya. Nah, sigma gitu kan, peluang dari seluruh nilai variabel acak. Nah, tentu di sini X-nya dimulai dari 1 ya sampai N. Kita nggak tahu N-nya berapa ya. Ya, dari mulai 1 sampai, atau tergantung kalau di sini berarti 1 sampai 6. Nah, gitu ya. Tergantung kalau nanti mulainya 2 ya jadi 2 sampai berapa gitu kan. Pokoknya seluruh peluang ya untuk nilai variabel acak nilainya adalah 1. Jumlah peluang dari seluruh variabel acak, nilai variabel acak bernilai 1. Ini sama dengan 1. Nah, gitu. Ya tinggal dijumlahkan saja ya, dimasukkan aja ya, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi kita tulis saja ya, ini A, atau gini kan ya kalau ditulis PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 dan seterusnya sampai PX sama dengan 6 adalah 1. Ini A ditambah ini 2A, nanti begitu lagi ya, A tambah 2A tambah A tambah 2A sama dengan 1. Ada berapa nih semuanya? 6, 9. 9A sama dengan 1, A-nya adalah 1/9. Nah, kalau dibikin tabel distribusi peluang yang baru, maka bentuknya seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilainya berapa? Ya 1/9, 2/9, 1/9, 2/9, 1/9, 2/9. Begitu ya. Itu adalah tabel distribusi peluang. Pertanyaannya, peluang munculnya mata dadu prima ya, tinggal dijumlahkan aja. Peluangnya berapa munculnya mata dadu prima ya? Nah, berapa nih? Jadi mulai di sini ya. 2/9 tambah 3/9 tambah 1/9. Kok 2/9 ya? Betul ya ini ya. 2/9. Kok 3/9 dari mana? 1/9 ditambah 1/9. Oke, jadi hasilnya 4/9. Nah, cukup ya, mudah-mudahan jelas.